يا إمام الرسل سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan keagamaan pada anak dan peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa apa yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi oleh masa lalu yang telah dilakukan atau dilalui oleh manusia. Tentu akan sangat dipengaruhi tentang apa yang dilakukan saat ia masih kecil. Dengan itu, setiap manusia sesungguhnya memiliki sifat yang bersifat laten. Potensi bawaan ini memerlukan pemeliharaan yang kuat, terlebih pada saat masa kecil. Baik buruknya perilaku anak di masa mendatang sangat ditentukan oleh pembinaan dan pendidikan orang tuanya atau gurunya ketika saat ia masih kecil. Baik buruknya perilaku anak di masa mendatang sangat ditentukan oleh orang tua. Kenapa? Karena jika anak tidak diarahkan ke arah yang benar, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Singkatnya, bahwa manusia adalah makhluk beragama, namun dalam pengembangan keagamaannya membutuhkan sesuatu pembinaan dan tokoh yang sangat menentukan dalam hal ini. Siapa itu? Orang tua dan guru atau pendidik. Seorang anak yang dibesarkan dalam kondisi keagamaannya yang kuat, mereka akan cenderung menjadi seorang yang religius. Begitu pula sebaliknya, jika anak di dalam lingkungan yang kurang dalam agama, maka anak terlihat kurang religius atau keagamaannya kurang. Perkembangan keagamaan ini menjadi sangat penting, menjadi bekal anak saat dalam menjalani sebuah tahap menuju sebuah kedewasaan. Perlu kita ketahui, kehidupan saat ini sangat begitu mengkhawatirkan, mengingat banyaknya teknologi yang justru akan merusak mental kepribadian anak. Sehingga anak yang berbekal keagamaan yang kuat, maka ia aman karena ia lebih cermat. Karena itu ia memilih mana yang baik untuk dirinya, sehingga pendidikan agama pada saat ini penting untuk dikaji. Itulah alasannya kenapa perkembangan agama untuk masa depan anak penting. Karena dalam perkembangannya anak sangat ditentukan oleh orang tua atau guru yang mengajarkannya. Berdasarkan dalam urian tadi, penulis atau saya akan mengemukakan beberapa permasalahan dalam kajian ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perkembangan dan pembinaan anak? Yang kedua, bagaimana perkembangan keagamaan yang dilalui oleh anak atau peserta didik? Selanjutnya, kalian cermati, di situ ada tulisan perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada organisme tubuh secara menyeluruh, secara berkelanjutan yang terjadi pada seseorang yang belum dinyatakan dewasa secara usia dan masih sangat labil dan mudah terpengaruh oleh sekitarnya. Dan berkaitan dengan makalah ini,
di situ menjelaskan bahwasannya dalam tahapan anak yang pertama, tahap perkembangan pada anak pada usia bayi yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Pada saat ini bayi melakukan aktivitas melalui indera. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun kecuali dari inderanya sendiri. Mereka hanya merasakan seperti apa yang indera mereka rasakan. Yang kedua adalah masa anak-anak awal, yaitu dari 2 sampai 12 tahun. Pada saat ini biasanya ditandai ketika ia mulai melakukan kemandirian, seperti ingin jalan sendiri, nggak mau dituntun, nggak mau pengen dolan sendiri, nggak mau sama orang tua. Dan di saat yang ketiga, masa anak-anak akhir, yaitu 2 sampai 15 tahun. Di situ kalau di sekolah berarti sudah masuk ke usia SMP atau SMA. Pada masa ini anak merupakan masa transisi dari masa remaja hingga menuju ke dewasa. Biasanya pada masa ini sikap individualisme sangat tinggi, atau biasa anak-anak itu merasa menang sendiri, nggak mau dikalahkan, ingin anak itu menjadi sorotan banyak orang. Yang keempat yaitu ada tahap 15 sampai seterusnya, maksudnya sampai akhir hayat. Pada masa ini mereka mulai merasakan malu ketika berhadapan dengan lawan jenis karena perasaan seksual mereka mulai berkembang. Yaitu tahap-tahapan ketika anak-anak masih dalam tahap-tahap perkembangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada inteligensi. Apa itu inteligensi? Kecerdasan merupakan faktor yang sangat penting, di mana saat seseorang memiliki kecerdasan yang baik, maka perkembangan akan terasa begitu cepat begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang kedua adalah seks. Perbedaan antara seks dengan dua jenis ini tidak begitu terlihat, namun bisa dilihat dengan kasat mata dari fisik atau jasmaniahnya saja. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar. Maksudnya, hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwasanya ada peranan penting dari kelenjar buntu tahap perkembangan, baik secara jasmani maupun rohani, baik sebelum dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Yang keempat yaitu tentang kebangsaan atau ras. Kebangsaan atau ras, anak di daerah laut tengah tumbuh lebih cepat daripada anak Eropa Timur. Contohnya karena apa? Anak di India tumbuh lebih lambat dibandingkan anak kulit putih dan kuning. Itu faktor-faktornya. Yang kelima, faktor posisi dalam keluarga. Pada kenyataannya dalam penelitian di lapangan, anak kedua, anak ketiga tumbuh lebih cepat daripada anak yang pertama. Yang keenam, makanan menjadi faktor penting, terlebih pada kandungan gizi di dalamnya. Yang ketujuh, luka dan penyakit. Luka dan penyakit juga sangat mempengaruhi, meskipun perkembangannya terlihat pada fisiknya saja. Jadi ketika dia mempunyai penyakit semisal atau luka, semisal tangannya hilang atau putus atau matanya buta, itu mempengaruhi perkembangan anak. Yang ke-8, hawa dan sinar. Pada masa anak-anak, hawa dan sinar sangat berpengaruh. Terlihat perbedaan saat kondisi cuaca yang baik, maka anak akan mudah berkembang, dan ketika anak pada cuaca yang buruk, maka anak akan susah berkembang dalam pembelajaran atau pola pikirnya. Nomor 9, kultur dan budaya.
faktornya yang terakhir, kultur dan budaya yang dimaksud di sini adalah kondisi lingkungan masyarakat, lingkungan dan keagamaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan keagamaan pada anak. Apa itu perkembangan keagamaan pada anak? Keagamaan adalah fenomena sosial yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar. Sesuai ajaran agama masing-masing yang mencakup keimanan, tata peribadahan agama, masing-masing yang mencakup keimanan atau peribadahan dan kaidah norma-norma agama. Maka perkembangan agama adalah perubahan yang dialami seseorang secara menyeluruh yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam sekitar yang diatur dengan agama masing-masing yang dianutnya. Kalau dalam agama Islam berarti itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu juga. Selanjutnya, tahap perkembangan keagamaan pada anak. Itu ada tahap yang pertama adalah tahap pada kandungan. Untuk memahami kondisi keagamaan pada saat kondisi ini adalah sangat sulit. Kenapa? Tetapi pada saat pada agama Islam diyakini bahwa periode ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Itu tepatnya ketika terjadi perjanjian antara manusia dengan Allah. Itu perkembangan agama yang dilakukan pertama kali ketika di dalam kandungan. Yang kedua adalah tahap bayi. Tahap ini masih sulit untuk diketahui perkembangan keagamaannya. Namun pada saat pemberian nama baik, terutama pada saat bayi baru lahir, diadzankan pada telinga kanan dan dihamati pada telinga kiri. Itu juga pembelajaran keagamaan. Selanjutnya yang ketiga, tahap anak-anak. Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal agama melalui perilaku dan ucapan orang yang di sekelilingnya. Hal ini berkaitan dengan intelektual yang semakin berkembang. Jadi anak-anak mulai mengenal, oh adzan, jadi anak waktunya sholat. Oh ini ketika anak ditanyai dengan atau ucapkan salam, maka anak akan menjawabnya. Itu tahap keempat. Tahap kelima adalah tahap dewasa. Orang dewasa sudah akan menganggap agama sebagai kebutuhan. Mereka menganggap agama setara dengan kebutuhan hidup yang lain. Tahap perkembangan keagamaan ini tidak selalu berjalan bersama dengan perkembangan fisik. Ada orang dewasa secara usia, tetapi masih dinyatakan anak-anak dalam hal keagamaan. Nah, di situ tidak, dalam tahap-tahap ini anak-anak tidak dipasangkan dengan umur. Kadang ada anak yang sudah baru umur 18 tahun atau baru umur 10 tahun, tapi dia benar-benar merasa di tahap yang dewasa. Ketika dia melihat kejelekan, maka dia akan menegurnya. Ketika waktunya sholat, dia akan segera ke masjid. Atau ketika dia mempunyai keinginan untuk membaca Al-Quran, itu sebagai kebutuhan. Begitu juga dengan sebaliknya, ada orang yang sudah tua, tapi dalam tahap ini dia masih dalam tahap yang kedua atau ketiga. Dia hanya baru mengenal agama, atau dia sebagai mu'alaf. Nah, itu juga menjadi tahap yang kedua atau yang ketiga. Faktor-faktor dalam keagamaan. Yang pertama, pengalaman. Faktor ini terdiri dari pengalaman hidup yang dijalani seseorang ketika menjalankan ajaran agamanya, atau bahkan dia meninggalkan ajaran agamanya. Jadi faktor pengalaman ini menjadi contohnya. Ketika anak pernah mondok, dia pengalaman mondok itu menjadi
hal yang berbeda ketika anak tidak mondok. Yang kedua, pengaruh sosial. Pengaruh sosial mencakup ke seluruh keagamaan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan, tradisi, dan tekanan lingkungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana tempat ia tinggal. Jadi rumah atau lingkup sosial juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran agama. Kalau di lingkungannya itu lingkungan Islam atau pesantren, seperti di lingkungan pondok-pondok, dia akan sangat berkembang agamanya. Dia akan mudah menghafal Al-Quran karena selalu mendengar bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan sebaliknya, jika anak di lingkungan yang agamanya kurang, faktor sosialnya kurang, orang tuanya kurang dalam agama, maka perkembangan agama juga susah. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang berkaitan dengan rohani, seperti contoh kebutuhan akan kesalaman atau kebutuhan akan cinta, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, hingga kebutuhan yang timbul karena adanya kematian sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan keagamaannya. Jadi agama sebagai faktor kebutuhan. Nomor 4, proses pemikiran. Faktor ini relevan dengan remaja karena saya katakan tadi, biasanya mereka kritis terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang terhadap pengertiannya. Meski demikian, tingkat kritis seseorang remaja juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti contoh faktor lingkungan, pengalaman, dan juga pengetahuan keagamaan. Jadi dalam proses pemikiran ini faktor yang sangat relevan untuk remaja karena mereka sangat kritis dalam membedakan kenapa kok kita harus menghadap kiblat. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi faktor yang sangat relevan bagi saya sendiri. Untuk metode pembinaan dan pengembangan keagamaan. Metode pembinaan dan pengembangan keagamaan ini mempunyai yang pertama, pembinaan dengan keteladanan. Jadi kita menggunakan uswatun hasanah, keteladanan yang baik untuk anak. Dengan membina dengan cara uswatun hasanah, maka anak akan mencontohnya. Yang kedua, pembinaan dengan adat kebiasaan. Kadang ada istilah fikih al-adatu muhakkamah, adat yang menjadi hukum, seperti Idul Fitri. Idul Fitri itu seakan-akan di Indonesia hukumnya wajib untuk mudik. Yang ketiga, pembinaan dengan nasihat. Ya, dia pembinaan dengan nasihat ketika peserta didik salah, kita nasihati dengan baik-baik. Yang keempat, pembinaan dengan memberikan perhatian. Ada sebagian anak yang perilakunya sangat jelek karena dia kurang perhatian. Maka dari itu dia diberi perhatian yang cukup agar dengan harapan anak semangat untuk dalam pembelajaran keagamaannya. Atau biasanya flashbacknya itu anak kurang dalam keagamaan. Yang kelima, pembinaan dengan memberikan hukuman. Maksudnya di sini hukuman yang mendidik, hukuman yang sifatnya memberikan jerah kepada anak agar anak merasa tidak mau mengulanginya lagi. Contoh, ketika anak waktunya azan kok malah lihat TV, waktunya sholat maghrib TV belum dimatikan, maka anak diberi hukuman. Hukumannya apa? Tidak boleh melihat TV selama 1 minggu. Itu hukuman yang sangat mendidik. Nah, di situ penulis menyimpulkan kalau tahap perkembangan anak dan tahap perkembangan anak itu sangatlah tidak menjadi patokan. Ketika tahap pembelajaran, tahap usia dan tahap perkembangan tidak menjadi patokan dalam perkembangan anak atau peserta didik. Ya, begitu, demikian presentasi yang saya sampaikan. Sangat menarik pembelajaran pada hari ini. Saya ingin teman-teman menanya dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke teman-teman, saudara dan bapak dosen, saya ucapkan terima kasih.
Hadanallahu wa iyyakum wa 'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi سيد wabarakatuh. سادة